Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Imamah, mahasiswa program Magister Prodi PIAUD kelas A1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi hadis dalam perspektif pendidikan Islam dengan dosen pengampu beliau Profesor Dr. Hajah Marhumah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hadis. Sebelum ke sejarah kodifikasi hadis, saya akan menjelaskan prasejarah kodifikasi hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW disampaikan lewat majelis-majelis ilmu seperti saat berdakwah, forum-forum diskusi, forum-forum masjid, atau persoalan-persoalan sahabat yang ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad ada pun larangan menulis hadis dikarenakan pada masa waktu itu masih fokus akan mengumpulkan lampiran-lampiran Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Maka pada waktu masa Nabi Muhammad ini tidak diperbolehkan untuk mencatat atau membukukan hadis karena ditakutkan nanti adanya tercampur antara hadis dan Al-Quran. Adapun pada masa Nabi Muhammad ada hal tertentu yang diperbolehkan untuk menulis hadis. Itu dikarenakan adanya sahabat yang ingatannya kurang tajam atau mempunyai hafalan yang lemah seperti itu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kita masuk ke masa sahabat. Masa sahabat ini pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa sahabat ini, penulisan hadis baru sekedar tulisan-tulisan pribadinya untuk sahabat-sahabat. Itu pun untuk sahabat yang hafalannya lemah dan ingatannya juga lemah. Dikarenakan pada masa sahabat ini masih fokus dengan perkumpulan atau pembukuan Al-Quran. Pada masa sahabat ini juga mengalami perketatan atau pembatasan periwayatan hadis dikarenakan adanya pemalsuan hadis yang pada saat itu adanya permasalahan politik. Dengan kepentingan politik ini banyak sekali sahabat-sahabat atau ulama-ulama yang memalsukan hadis. Salah satu yang mempunyai kehati-hatian dalam periwayatan hadis yaitu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini saat meriwayatkan hadis seorang perawi ini harus disumpah dulu, atau saat merawikan hadis harus ada saksinya. Setelah kita dari masa sahabat, kita masuk ke masa tabi'in. Masa tabi'in ini mulai tahun 40 Hijriah sampai 100 Hijriah. Pada masa ini Islam sudah menyebar luas di berbagai negara, contohnya Syam, Irak, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah sudah menyebar sampai ke Spanyol. Pada masa tabi'in ini juga sudah tercetaknya dan terkumpulnya jadi satu ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Maka pada masa ini fokus dengan penyebaran mushaf Al-Quran. Pada masa tabi'in ini juga mulainya adanya lembaga-lembaga kajian atau lembaga-lembaga ilmiah tentang hadis. Setelah kita ke sejarah prakodifikasi hadis, kita masuk ke masa kodifikasi hadis. Masa kodifikasi hadis ini masuk pada masa kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, tepatnya pada abad 2 Hijriah. Pembukuan hadis ini yang dimulai pada awal abad 2 Hijriah, yang pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat didukung. Pemikiran kodifikasi hadis oleh Umar bin Abdul Aziz ini sangat didukung oleh masyarakatnya Umar bin Abdul Aziz. Yang melatar belakangi Umar bin Abdul Aziz ingin memodifikasikan hadis, salah satunya yaitu banyaknya para penghafal hadis
yang meninggal dalam peperangan saat perluasan Islam. Yang kedua, adanya konflik antara firqah-firqah atau kelompok yang pada saat itu kelompok Ali dan Muawiyah adanya peperangan. Akibatnya banyak penguasa atau politik-politik yang memalsukan hadis untuk kepentingan politik tersebut. Yang ketiga, adanya kelompok pendewanan hadis yang tidak resmi atau di luar kehendak khalifah. Yang keempat, berkembangnya budaya literasi. Itu yang melatar belakangi kenapa Umar bin Abdul Aziz ingin mengkodifikasikan hadis atau membukukan hadis. Kodifikasi hadis ini juga dilakukan secara resmi, bukan lagi secara pribadi seperti pada masa Nabi Muhammad SAW ataupun pada masa sahabat. Pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini menginginkan peresmian atau pembukuan hadis. Dengan begitu, Umar bin Abdul Aziz memilih salah satu gubernur di Madinah, yaitu Amr bin Hams. Beliau diberikan mandat untuk mengumpulkan hadis. Dan juga Umar bin Abdul Aziz menunjuk Malik bin Anas untuk menjadi terteknis mengumpulkan hadis. Dan juga Umar bin Abdul Aziz menunjuk Syihab Az-Zuhri untuk mengembangkan sebuah metodologi dalam pembukuan hadis. Adapun metodologi yang digunakan untuk pembukuan hadis ada 5, yakni metode masanid. Metode masanid ini penyusunan hadis dengan mengelompokkan hadis sahih, hasan, dhaif. Contohnya kitab Sahih Hazaimah. Yang kedua Tahsin Ibnu Hibban. Yang ketiga Al-Mustadrak Al-Hakim. Itu metode masanid. Yang kedua metode Al-Mu'jam. Metode Al-Mu'jam ini penyusunan hadis berdasarkan nama-nama sahabat. Guru-guru namanya disesuaikan dengan diurutkan sesuai dengan huruf hijaiyah. Contohnya kitab Tabarani, terus kitab Al-Mu'jam At-Tabarani, kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Itu contoh dari metode Al-Mu'jam, kitab-kitabnya. Yang ketiga, metode Al-Jawami. Metode Al-Jawami ini mengumpulkan hadis berdasarkan bab per bab. Contohnya kitab Al-Jami As-Sahih Imam Bukhari, dan juga kitab Al-Jami Sahih Imam Muslim, dan juga kitab Al-Jami As-Sahih Imam Tirmidzi. Yang keempat, adanya menggunakan metode fikih. Metode fikih ini penyusunan hadis berdasarkan hukum-hukum. Contohnya kitab Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Nasai, kitab Sunan Ad-Darimi, dan terakhir kitab Sunan Ibnu Majah. Yang kelima, adanya metode tematik. Metode tematik ini penyusunan hadis berdasarkan tema-tema tertentu. Contohnya kitab Tarhib ditulis oleh Al-Mundhiri. Itu 5 macam metodologi pembukuan hadis. Dari sejarah yang saya jelaskan tadi, terdapat periodisasi dalam kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. Ada 6 periode. Periode pertama dimulai pada abad 2 Hijriah sampai 3 Hijriah. Disebut sebagai periode rintisan, di mana pada tahun 100 Hijriah ini Umar bin Abdul Aziz menyampaikan gagasan-gagasannya tentang kodifikasi, sehingga masyarakat pada saat itu sangat antusias sekali karena Umar bin Abdul Aziz ingin mengkodifikasikan hadis atau membukukan hadis. Yang kedua, periode kedua yakni mulai abad 3 Hijriah sampai 4 Hijriah. Ini disebut dengan periode keemasan, di mana periode ini muncul kitab-kitab hadis populer dan banyak hadis yang ditulis, bahkan tidak hanya seratusan hadis, akan tapi ribuan hadis yang dicatat atau yang muncul, yang dibukukan.
Periode ketiga ini mulai abad 4 Hijriah sampai 7 Hijriah. Disebut masa seleksi atau masa penyempurnaan. Artinya ratusan hadis dan ribuan hadis kemudian secara alamiah terseleksi. Bagaimana hadis-hadis yang berbobot yang telah dikumpulkan itu didasarkan oleh metodologi periwayatan. Contohnya Kutubus Sittah dan juga Kutubut Tis'ah itu pada periode ketiga. Periode keempat mulai abad 7 Hijriah sampai 10 Hijriah disebut dengan istilah masa koreksi, di mana hadis yang ditulis itu melahirkan beberapa polemik. Maka kemudian adanya sebuah koreksi karena saat itu ditakutkan banyak sekali pemalsuan hadis ataupun hadis maudhu atau munculnya hadis-hadis yang lemah periwayatannya. Yang kelima atau periode kelima ini dimulai abad 10 Hijriah sampai 14 Hijriah. Ini disebut dengan masa sarah, yaitu hadis dijelaskan, diuraikan sesuai dengan apa sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut. Maka dari itu adanya ilmu atau suatu ilmu yang bisa membantu munculnya atau melatar belakangi sebuah hadis itu dengan asbabul wurud. Contohnya kitab Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari. Yang keenam, periode keenam ini mulai abad 14 Hijriah sampai sekarang kita namakan dengan periode modern, yaitu masa-masa kritik atau nakat sanad. Mungkin cukup dari saya tentang penjelasan prasejarah kodifikasi hadis dan masa kodifikasi hadis pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.